Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Qad akhraja natajal fikri ila arbabil hija wa hatta anhum min samai akli kulla hijabi min sahabil jahli. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Rabbi israh li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, karena Allah telah memberikan taufik hidayahnya dan nikmatnya, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melakukan pembuatan video untuk UTS akhlak tasawuf. Salawat beringkan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali, perkenalkan, nama saya Satrio Rinaldi dengan NIM 1121081. Selanjutnya, yang saya hormati kepada Bapak dosen Mu'alim Lubis selaku pembimbing saya dalam mata kuliah akhlak tasawuf. Saya akan memaparkan tentang tokoh sufi yaitu Imam Al-Ghazali dan ajaran beliau. Yang pertama kita bahas dulu tentang biografi beliau. Imam Al-Ghazali adalah Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, dan beliau itu adalah digelari Hujjatul Islam, yaitu orang Islam itu berpegang teguh kepada pendapat beliau, ijtihad beliau dalam agama Islam. Dan beliau sendiri itu adalah pakar fikih dalam ajaran mazhabnya, dan beliau dilahirkan di kota Tus pada abad ke-450 Hijriah, dan dihikayatkan bahwa orang tua dari Imam Al-Ghazali tersebut adalah seorang yang soleh. Beliau tidak makan, orang tuanya ini tidak makan dari yang haram, tidak makan dari yang subhat, tidak makan dari yang mencuri, kecuali orang tuanya itu makan dengan jerih payahnya sendiri, dengan jerih tangannya sendiri. Diceritakan pula, orang tua dari Imam Al-Ghazali ini pekerjaan itu adalah memintal bulu domba, yaitu membuat benang dari bulu domba lalu dijualnya di tokonya sendiri. Seketika itu, ketika hampir hajalnya itu menjemput, orang tuanya itu saja menjemput, maka orang tua Imam Al-Ghazali ini berpesanlah kepada anak-anaknya, itu Imam Al-Ghazali dan saudaranya itu yang bernama Ahmad. Kepada siapa dia berpesan? Itu kepada sahabatnya sendiri, yaitu seorang ahli sufi dan disuka berbuat kebajikan. Perkataannya itu, sesungguhnya aku kesulitan yang sangat besar tentang pelajaran menulis. Aku kesulitan dalam mengajari anak-anakku tersebut. Saya meminta kepada saudara untuk mengajari anak-anak saya. Seketika itu telah meninggalnya orang tua Al-Ghazali, maka yang mengajarinya itu adalah saudaranya tersebut, sahabatnya. Semua harta peninggalan dari orang tua Imam Al-Ghazali itu diperuntukkan untuk anak-anaknya supaya anak-anak itu belajar. Maka sahabat ini berkatalah kepada anak-anak tersebut, semua hak kalian, harta kalian sudah saya peruntukkan untuk kalian dalam menuntut ilmu. Tidak ada secuil harta pun yang tinggal, dan saya seorang yang miskin. Dan untuk kalian pun saya tidak cukup. Lalu maka sahabatnya ini menyuruhnya untuk berlindung kepada sebuah madrasah, yaitu supaya dia itu menuntut ilmu di sana. Semua kehajatan makan, hajatnya kehidupan sehari-hari, yaitu dicukupi di sana. Lalu mereka pergi ke tempat tersebut dan mendapati kegembiraan dan mendapati derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali dengan perkataannya, yaitu sesungguhnya aku tidak menuntut ilmu selain Allah. Aku menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Al-Ghazali ini meninggal di kota Tus 14 Jumadil Akhir, itu tahun 505 Hijriah, umurnya ke-55 tahun. Yang kedua, ajaran dari tasawuf Imam Al-Ghazali. Saya mengambil ajarannya itu di dalam karangan beliau sendiri dalam kitab Minhajul Abidin, petunjuk bagi jalan yang lurus. Saya membahas di dalam kitabnya itu tentang taubat.
Langsung saja kita masuk ajaran beliau itu tentang taubat. Aqabatus saniyati wahia aqabatut taubati. Aqabah yang kedua dan dianya aqabah taubat. Summa alaika ya talibal ibadati waffaqallahu bitaufiqi. Kemudian wajib atas kamu tersebut orang yang menuntut ibadah. Apabila seseorang itu menuntut ibadah, maka wajib seseorang itu mempelajari tentang taubat. Wazalika li amraini, dan demikian taubat tersebut ada dua urusan, ada dua tujuan di dalam taubat tersebut. Yang pertama, ahaduhuma liyahsulalaka taufiqut ta'ati. Goal dari taubat tersebut, tujuan dari taubat tersebut supaya hasil baginya tersebut taufik taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia mendapat taufik, lalu dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dirincikan orang yang sebelum bertaubat tersebut. Fa inna su'ma zunubi yurisul harmani wa ya'kibul khazlani. Maka bahwa sesungguhnya kekejian dosa yang dia lakukan, dosa sengaja maupun tidak sengaja, dosa menzalimi diri sendiri, dosa fahsya yang menyebabkan orang lain itu tertikut dosa juga, dosa berzina, dosa mata, semua dosa yang kita lakukan itu yurisul harmani, mewarisi akan keterhalangan dan mengakibatkan akan kehinaan dalam dirinya. Wa in qayyada dzunuba yamna'u 'anil masi ila ta'atillahi azza wa jalla. Maka orang yang mengkaitkan, orang yang melakukan dosa tersebut tercegah dirinya tersebut kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wal musara'atu ila khidmatihi, dan tercegah dirinya seorang tersebut bersegera kepada khidmatnya Allah, kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna sakla dzunubi yamna'u minal khiffati lil khairati wan nasati fit ta'ati. Karena bahwa sesungguhnya seberat berat dosa yang dia lakukan, dosa besar yang dia lakukan, dosa kecil lalu ditumpukkan, maka orang tersebut tercegah dirinya, berat dirinya untuk berbuat baik dan rajin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal israra 'ala dzunubi, maka bahwa sesungguhnya orang yang berterus-terus melakukan perbuatan dosa tersebut, mimma yusawwidul qulubu, dari sesuatu yang menyebabkan hatinya itu menjadi hitam, fatajiduha fi zulmatin wa kisawatin la khulusa fihima. Maka memperoleh dalam hatinya seseorang, terdapat di dalam hatinya seseorang tersebut pada kegelapan, tidak ada kekasaran, tidak ada jernih di dalam hatinya, tidak ada la sofawata, tidak ada jernih, tidak ada la lazata, la halawata, tidak ada lezat beribadah kepada Allah, tidak mendapatkan manisnya iman karena dosa yang terus yang dia lakukan. Wa illam yurhimillahu fasatajiruha sahibuhu ilal kufri was saqawati. Maka jika tidak merahmati Allah, bukanlah karena kasih sayangnya Allah, maka orang itu akan menyebabkan terjerumusnya kepada kekafiran, kepada celakanya orang tersebut. Wasani minal amraini innama talzimuka taubatu litukbila minka ibadatuka. Dan yang kedua dari dua urusan, bahwa sesungguhnya mesti akan engkau itu taubat supaya diterima dari engkau ibadah engkau. Fa inna ribbat daini la yuqbilul hadiyata. Maka bahwa sesungguhnya teramat banyaknya hutang, tidak diterimanya hadiah. Wazalika anat taubata anil ma'asi, dan demikian bahwa sesungguhnya taubat dari maksiat, wa irda'il khusumi, dan kekejian dosa yang dia lakukan, fardun lazimun, fardu lagi mesti. Jadi urusan yang kedua ini, goal dari taubat tersebut itu mesti kita melakukan taubat, wajib kita melakukan taubat
Tujuannya apa? Supaya ibadah kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Diumpamakan seperti orang yang berhutang, dia tidak akan mendapatkan hadiah dari orang banyak. Orang yang tidak melakukan taubat, dia tidak mendapatkan diterimanya, diridhoi ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bahwa sesungguhnya taubat dari maksiat, bahwa sesungguhnya kekejian-kekejian yang dia lakukan, maka hukumnya itu fardu lazimun, fardu lagi mesti. Jadinya tidak dapat tidak, kita wajib melaksanakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakulta fama makna taubatin nasuhi wa ma haddiha wa ma yanbaghi lil 'abdi ay yaf'alahu hatta yakhriju minaz zunubi kulliha. Maka orang berkata, apa makna taubat nasuha? Apa pengertian taubat nasuha tersebut? Apa hadnya? Apa batasannya? Apa yang sepantasnya orang yang melakukan taubat supaya semua dosanya itu dikeluarkan? Maka fa'akulu, maka Imam Al-Ghazali mengatakan, pengertian taubat, amma taubatu fa innaha sa'yun min masail qalbi, yaitu sa'yun, usaha dari usaha-usaha hati. Maka para ulama mengatakan taubat itu tanzihul qalbi minaz zunubi, membersihkan hati dari sifat dosa, dari dosa ria, dari dosa angkuh, dari dosa iri kepada orang lain, dari dosa bakhil, dari dosa pemalas, semuanya dia bersihkan. Qala Syekhuna rahimahullahu fi haddi taubati annahu tarku ikhtiyari zambin sabaqa misluhu anhun manzilatan la suratan ta'ziman lillahi ta'ala wa hazran min sakhtihi. Maka berkata guru kita, semoga meridai merahmati Allah padanya, apa had-had dari taubat tersebut? Apa batasan dari taubat? Maka bahwa sesungguhnya batasan taubat tersebut meninggalkan pilihan dosa yang telah berdahulu, semisalnya orang dari dosanya pada tingkatan, tidak pada bentuk. Dia meninggalkan dosa yang telah terdahulu darinya pada tingkatan, bukan pada bentuk dosa tersebut. Wahazran, karena takut min sakhtihi, takut dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita kaji syarat taubat. Maka di sini disebutkan dalam kitab Imam Al-Ghazali Minhajul Abidin ada 4 syarat dari taubat tersebut. Ahaduha, yang pertama, tahkhtiyari zambi wa huwa ayyutina qalbuhu wa yujarridu azmuhu ala annahu la ya'udu ila zambi albattata. Meninggalkan pilihan dosa dan dianya bahwa meneguhkan hatinya dan semata-mata citanya atas bahwa tidak kembali kepada dosa tersebut. Dia meninggalkan dosa dan meneguhkan hatinya dan menguatkan cita-citanya bahwa dia tidak akan kembali kepada dosa yang dia lakukan sekali-kali tidak. Dan syarat yang kedua, ayyatuba min zambin qad sabaqa anhu misluhu. Dia menyesali dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Dan syarat yang ketiga, annallazi sabaqa anhu ayyakuna mislallazi yatruku ikhtiyara fil manzilati wad darajati la fis surati. Bahwa sesungguhnya orang yang telah terdahulu dari dosa-dosanya, orang yang telah melakukan dosa yang terdahulu tersebut, ada semisal yang meninggalkan ia akan pilihannya dosa, dia meninggalkan dosa yang pernah dia lakukan pada tingkatan, pada derajat, tidak pada bentuknya. Contohnya seperti ini. Ada orang yang tua renta yang hampir mati, yang sudah berumur 75 tahun, dia ingin melakukan zina, ingin merampok dan sebagainya, ingin menyamun.
pada satu ketika dia tidak sanggup lagi melakukan perampokan, melakukan zina. Lalu dia meninggalkan dosa tersebut karena dia tidak sanggup lagi. Keinginannya, hawa nafsunya itu masih ada, maka dia lampiaskan kepada dosa semisal dari zina tersebut, yaitu menggunjing, menuduh orang, berdusta. Maka dia melakukan dosa sama tingkatannya. Menuduh, berzina itu sama tingkatannya. Orang yang menuduh, orang yang berdusta sama tingkatannya dengan orang yang melakukan dosa, dengan orang yang melakukan perbuatan zina. Itulah yang dinamakan bahwa dia meninggalkan dosa pada tingkatan, pada derajat, tidak pada bentuk dari dosa tersebut. Dan yang keempat, ayyakuna tarku ikhtiyari lizalika ta'ziman lillahi azza wa jalla wa hazaran min sakhtihi wa alimi iqabihi mujarradan la li rukbati dunyawiyatin aw ruhbatin minat taubati. Bahwa ada dia meninggalkan dosa tersebut ta'ziman, hal keadaan mengagungkan bagi Allah Subhanahu wa taala, karena khawatir, takut dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, takut pedih iqabnya Allah. Tidak semata-mata tidak kepada keinginan dunia, tidak takut dari manusia, tidak menuntut sanjungan dari manusia, tidak kemuliaan atau kedudukan atau lemah pada diri atau fakir atau selainnya demikian. Dia meninggalkan perbuatan dosa itu karena semata-mata takut, takziman karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain.